Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanidia Rahmadani, berkuliah di STKIP Kusuma Negara, jurusan Matematika, semester 2. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang soal PG dari 31 sampai 35 dan esai dari 1 sampai 10. Nomor 31. Gambar di atas menunjukkan sebuah benda terbuat dari logam. Nah, jika berat 1 cm kubik logam adalah 8 gram dan V-nya 3,14, maka berat benda tersebut adalah. Dilihat dari gambar tersebut, diameter setengah lingkaran yaitu 6 cm. Maka jika dibagi 2 atau jari-jari yaitu 3 cm. Dan panjang keseluruhannya yaitu 26 cm. Nah, dikurangin dengan 2 setengah lingkaran, maka 26 dikurang 3 yaitu 20 cm. Nah, maka volume keseluruhan yaitu volume tabung ditambah volume bola sama dengan V dikali R kuadrat dikali T ditambah 4/3 dikali V dikali R kubik. Nah, jadi sama dengan 3,14 dikali 3 dikali 3 dikali 20 ditambah 4/3 dikali 3,14 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, ya, hasilnya yaitu 565,2 ditambah 113,04. Jadi hasilnya 678,24. Beratnya yaitu 678,24 dikali 8. Nah, maka jadi 5.425,92 gram. Diubah ke kilogram jadinya 5,43 kilogram. Jadi jawabannya yang A. Gambar di bawah ini adalah sebuah tenda. Jika harga terpal untuk alas 15.000 per meter persegi, untuk dinding dan atapnya yaitu 10.000 per meter persegi, berapa biaya pembelian bahan yang diperlukan untuk membuat satu tenda? Yang pertama, kita cari garis pelukisnya dulu. Jadi S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi R-nya kan 4, jadi kita masukin 4 kuadrat ditambah T-nya 3, jadi 3 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 16 ditambah 9 yaitu akar 25. Jadi kita keluarkan jadi 5 cm. Nah, lalu luas alas sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya V kali R kuadrat. 3,14 dikali 4 kuadrat. Nah, sama dengan 50,24. Lalu luas selimut kerucutnya VR dikali S sama dengan 3,14 dikali 4 dikali 5 yaitu 62,8. Lalu dicari lagi luas selimut tabung. 2 dikali V dikali R dikali T. 2 dikali 3,14 dikali 4 dikali 3 yaitu 75,36. Nah, biayanya yang pertama luas alas yaitu 50,24 dikali 15.000. Nah, jadi yaitu 753.600. Lalu luas selimut kerucut 62,8 dikali 10.000 yaitu 628.000. Lalu luas selimut tabung yaitu 75,36 dikali 10.000 yaitu 753.600. Nah, kita jumlahkan semua. Lalu hasilnya 2.135.200. Jadi total biaya semuanya 2.135.200. Jawabannya yang D. Suatu kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 cm berisi penuh cat.
Nah, C tersebut akan diisikan ke dalam kaleng-kaleng berbentuk tabung yang berdiameter 7 cm dan tingginya 10 cm. Berapa banyak kaleng seperti itu yang dapat diisi penuh oleh cat yang ada? Volume kubus sama dengan R kubik atau R pangkat 3, yaitu 50 pangkat 3, jadi 125.000 cm kubik. Nah, volume tabungnya 1/4 dikali V dikali D kuadrat dikali T. Jadi 1/4 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Jadi hasil yaitu 1540 dibagi 4, jadi 385 cm kubik. Banyak kalengnya yaitu 125.000 dibagi 385 yaitu 324. Jadi banyak kalengnya yaitu 324. Jawabannya yang B. Suatu tabung alasnya berdiameter 20 cm dan tingginya 60 cm, berisi air setinggi 35 cm. Lalu 3 bola besi dimasukkan ke dalam tabung sehingga tinggi air menjadi 43,64 cm. Berapakah jari-jari bola besi yang dimasukkan? Nah, volume naik dikurang volume awal, jadi sama dengan volume 3 bola. V dikali R kuadrat dikali T dikurang V dikali R kuadrat dikali T sama dengan 4 dikali R kubik. Nah, V-nya kita coret aja, jadi 10 dikali 10 dikali 43,64 dikurang 10 dikali 10 dikali 35 sama dengan 4 dikali R kubik. Nah, 4.000, jadi 4.364 dikurang 3.500 sama dengan 4 dikali R kubik. Nah, yang kita carikan R kubiknya atau jari-jarinya, yaitu 8.644 sama dengan 4 dikali R kubik. Nah, R kubiknya jadi 864 dibagi 4. R kubik sama dengan akar dari 216 yaitu 6. Jadi jari-jarinya yaitu 6. Jawabannya yang B. Sebuah tabung berisi air setinggi 28 cm. Ke dalam tabung tersebut dimasukkan 5 buah bola besi yang berdiameter 6 cm. Jika diameter tabung 12 cm, tinggi air sekarang adalah volume tabung sama dengan volume 5 bola. V dikali R kuadrat dikali T sama dengan 5 dikali 4/3 dikali V dikali R kubik. Nah, V-nya juga kita hilangin. 6 dikali 6 dikali T sama dengan 5 dikali 4/3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi 36 dikali T sama dengan 5 dikali 4 dikali 9. T-nya 180 dibagi sama 36. Jadi tingginya 5. Nah, tinggi air sekarang yaitu air dalam tabung ditambah tinggi kenaikan yaitu 28 ditambah 5 jadi 33 cm. Nah, tinggi air sekarang yaitu 33 cm. Jawabannya yang D. Sekarang esai nomor 1. Volume sebuah tabung 198 cm kubik. Nah, sedangkan tinggi tabung 7 cm. Tentukan A. Jari-jari lingkaran alas tabung. B. Luas selimut tabung. C. Luas permukaan tabung. A. Jari-jari lingkaran alas tabung, yaitu volume tabung sama dengan 198. Volume tabung atau 198 sama dengan V dikali R kuadrat dikali T, yaitu 22/7 dikali R kuadrat dikali 7. Jadi R kuadrat sama dengan 9. Nah, akar dari 9 yaitu 3. Jadi jari-jarinya 3. Yang B, luas selimut tabung sama dengan 2 V dikali R dikali T. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 3 dikali 7. Jadi sama dengan 132 cm persegi. Yang C yaitu luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali V dikali R ditambah T. Jadi 2 dikali 3,14 dikali 3. Nah, dikali
3 ditambah 7, jadi 2 dikali 3,14 dikali 3 dikali 10, jadi hasilnya 188,4 cm persegi. Sebuah ember berdiameter 28 cm dan tingginya 40 cm berisi penuh air. Seluruh air tersebut akan dituang ke dalam kaleng-kaleng yang berdiameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Berapa banyaknya kaleng kecil yang diperlukan untuk menampung seluruh air tersebut? Nah, volume ember sama dengan 1/4 dikali V dikali D kuadrat dikali T. Jadi 1/4 dikali 22/7 dikali 28 dikali 28 dikali 40. Nah, kita coret atau bagi 28 sama 7 jadi 4. Nah, 4 dan 4 juga kita coret. Jadi hasilnya 24.640 cm3. Volume kalengnya yaitu 1/4 dikali D kuadrat dikali T. Jadi 1/4 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 20. Nah, 14-nya kita coret dengan 7 jadi 2 dan 2 sama 4 kita bagi lagi jadi 4-nya tinggal 2. Nah, 22 kita bagi lagi dengan 2 jadi 11. Jadi 11 dikali 14 dikali 20 hasilnya 3080 cm3. Nah, sekarang banyak kalengnya. Banyak kaleng sama dengan 24.640 dibagi 3080. Jadi hasilnya 8 buah. Volume sebuah kerucut adalah 314 cm3. Bila jari-jari alasnya 5 cm dan V-nya 3,14, maka panjang garis pelukisnya adalah titik-titik cm. Volumenya sama dengan 314. Jadi rumusnya 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T sama dengan 314. Jadi 1/3 dikali 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali T atau tinggi sama dengan 314. Jadi 26,1 dikali tinggi sama dengan 314. Tingginya 314 per 26,1. Jadi hasilnya 12 cm. Nah, garis pelukisnya akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi kita masukin aja R-nya 5 kuadrat ditambah T-nya 12 kuadrat. Jadi akar dari 25 ditambah 144 sama dengan akar 169. Nah, hasilnya yaitu 13 cm. Jadi panjang garis pelukisnya yaitu 13 cm. Nomor 4. Khoilit akan membuat topi berbentuk kerucut dari karton sebanyak 100 buah. Jika diameter dan tinggi topi yang diinginkan masing-masing 14 cm dan 24 cm, berapa luas minimal karton yang Khoilit perlukan? Topi yaitu corongnya aja atau sama dengan selimutnya kerucut. Jadi pertama kita cari garis pelukisnya dulu. Jadi akar T kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Jadi akar 576 ditambah 49 yaitu akar 625. Hasilnya 25 cm. Nah, jadi garis pelukisnya 25 cm. Lalu kita cari luas selimut kerucutnya. V dikali R dikali S yaitu 22/7 dikali 7 dikali 25 yaitu 550 cm persegi. Nah, jika 100 topi maka kita kalikan dengan 100. Jadi 550 dikali 100 sama dengan 55.000 cm persegi. Jadi Khoilit ini harus mempunyai karton yang luasnya minimal 55.000 cm persegi. Sebuah tempat air berbentuk kerucut seperti gambar di bawah ini. Untuk mengisi air sampai pada ketinggian setengah tingginya diperlukan air sebanyak
38,5 liter. Nah, berapa liter air yang diperlukan untuk memenuhi wadah tersebut? Nah, jadi setengah tinggi airnya yaitu 38,5 liter. Jadi tingginya 38,5 dikali 2 yaitu 72 liter. Dan air yang diperlukan yaitu 77 dikurang 38,5 yaitu 38,5 liter. Bila luas kulit bola 616 cm persegi dan V-nya 22/7, tentukan A. Jari-jari bola, B. Volume bola. Yang pertama, jari-jari bola. Volumenya kan 616. Jadi rumusnya 4 dikali V dikali R kuadrat sama dengan 616. 4 dikali 22/7 dikali R kuadrat yaitu 616. R kuadrat sama dengan 616 dikali 7/22. Nah, 616 kita coret dengan 22 yaitu 28. Jadi 28 dikali 7/4. Jadi 28 kita bagi sama 4, hasilnya yaitu 7. Jadi 7 dikali 7. Nah, R kuadratnya sama dengan 49. Jadi R-nya atau jari-jarinya yaitu 7 cm. Yang kedua, volume bola. Volumenya sama dengan 4/3 dikali V dikali R kubik. Nah, sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Nah, hasilnya yaitu 1437,3 cm persegi. Kubah sebuah masjid berbentuk setengah bola dan terbuat dari bahan aluminium. Jika diameter kubah tersebut 14 meter dan harga beli aluminium yaitu 30.000 per meter persegi, berapa biaya untuk membeli bahan aluminium seluruhnya? Luas setengah bola sama dengan setengah dikali 4 dikali V dikali R kuadrat. Jadi 2V R kuadrat sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 yaitu 308 cm persegi. Biayanya jadi 308 dikali 30.000 yaitu 9.240.000. Nomor 8, sebuah bola besi memiliki diameter 21 cm. Jika berat besi tiap 1 cm kubik yaitu 60 gram dan V-nya 22/7, berapakah berat bola tersebut? Jadi volume bola sama dengan 1/6 dikali V dikali D kubik yaitu 1/6 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 21. Lalu kita coret 21 dan 7-nya jadi 3 dan 6 dibagi 3 yaitu 2 dan 22 dibagi 2 yaitu jadi 11. Nah, jadi 11 dikali 21 dikali 21 hasilnya 4.851 cm kubik. Lalu sekarang berat bolanya yaitu 4.851 dikali 60 gram. Jadi 291.060 gram. Kalau kita ubah jadi kilogram yaitu 291 kilogram. Sebuah benda berbentuk dari suatu tabung dan kerucut. Apabila alas tabung berimpit dengan alas kerucut yang berjari-jari 7 cm, tinggi tabung 4 cm dan tinggi kerucut 3 cm, maka tentukan volume dari benda tersebut. Volume sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. V R kuadrat dikali T ditambah 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 4 ditambah 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 3. Jadi 616 ditambah 154 hasilnya yaitu 770 cm kubik. Sebuah kaleng berbentuk tabung dapat memuat 3 buah bola tenis yang masing-masing diameternya 6 cm. Tentukan luas permukaan kaleng berserta tutupnya.
dengan V-nya sama dengan 22/7. Luas sama dengan 2 kali V dikali R ditambah T. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 3 dikali 3 ditambah 18. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 3 dikali 21. Nah, kita coret nih 21-nya dengan 7 yaitu 3. Jadi 2 dikali 22 dikali 3 dikali 3. Jadi hasilnya 396 cm persegi. Sampai sini dulu pembahasannya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.